Tiga hal ini akan membuat novel Baswedan dan Febri Diansyah bungkam. Ditulis oleh Manuel di siwar.com. Halo, berjumpa dengan suara Grace di channel Metropolitik. Selama ini KPK adalah lembaga superbody yang orang-orang di dalamnya tidak tersentuh hukum. Wacana Dewan Pengawas KPK dibentuk yang awalnya bertujuan mulia, yakni untuk mengawasi KPK agar tidak korupsi, sempat dicibir oleh Novel DKK karena menganggap itu upaya pelemahan KPK. Sekarang, lama-kelamaan waktu sudah membuktikan bahwa apa yang diframing oleh Novel Baswedan, Febri Diansyah tentang wacana KPK dilemahkan lewat RUU KPK oleh Presiden, mentah, busuk dan basi kayak daging yang didiamkan beberapa hari di luar kulkas. Wacana pelemahan KPK yang dinarasikan sekarang terungkap dengan sejelas-jelasnya. Undang-undang KPK yang direvisi oleh Presiden Joko Widodo membuahkan hasil. Beberapa penyidik KPK ketahuan menggelapkan uang dan membantu koruptor kelas kakap. Penangkapan koruptor teri dibangga-banggakan oleh Febri. Febri Diansyah yang merengek-rengek di Twitter mengatakan bahwa per 21 sudah ada sekitar 400 orang ditangkap lewat OTT. Dia membangga-banggakan penangkapan kasus teri itu. Tapi dia lupa kalau di KPK sendiri, di dalam internalnya, ada yang menerima suap sampai 10 miliar lebih. Pengungkapan itu adalah sebuah tinjuan keras ke arah kesombongan Novel Baswedan dan Febri Diansyah, juga kadal-kadal lainnya. Mereka selama ini merasa diri sebagai Clark Kent alias Superman yang invulnerable alias tidak terkalahkan. Mereka merasa diri mereka adalah orang terbaik. Bahkan tagar 75 kadal gurun itu dianggap sebagai pegawai terbaik, membuat saya terbahak-bahak melihat tagar gak jelas. Beraninya di Twitter, tapi pastinya Febri Diansyah CS gak akan berani berkomentar soal beberapa kadal gurun yang diam-diam terima suap 10 miliar, juga jadi perampok emas 2 kg. Ada 3 hal sebetulnya yang bisa membungkam para kadal gurun yang ada di KPK. Pertama, soal penyidik KPK yang terima suap sebesar 10 miliar. Kasus ini adalah kasus besar yang diungkap oleh Dewan Pengawas KPK alias Dewas KPK. Dewas KPK menemukan sebuah fakta mengejutkan bahwa mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Stepanus Robin Patujuh, dinyatakan telah menerima uang dari 5 orang yang berperkara di KPK senilai total 10,4 miliar rupiah selama menjadi penyidik KPK. Stepanus Robin adalah ex-penyidik KPK yang pernah bekerja di KPK bersama-sama dengan penyidik Novel Baswedan. Saya yakin sebagai senior, Novel Baswedan pasti kenal sama Stepanus Robin. Kenal baik dan sesama pejuang di KPK. Pejuang KPK yang tidak mau dikontrol. Hahaha. Geli gak lu? Akhirnya ketahuan juga dong busuknya. Kedua, soal pencurian emas 2 kg yang harganya miliaran. Ada pegawai KPK yang juga ketahuan merampas uang rampasan negara. Merampas yang dirampas, dia kira itu hal yang baik. Nilainya 2 kg emas. Gila. Mahalnya ampun-ampunan. Dipakai untuk apa? Katanya sih untuk keluarga. Tapi uang haram itu pada akhirnya membawa dia kepada lubang yang tidak ada ujungnya. Habis, hancur lebur berantakan. Karena sok mau jadi Robin Hood, malah jadi kadrun dodol. Kita melihat bagaimana orang ini akhirnya dipecat. Tapi apakah sudah diproses kepolisian dan dipenjara? Febri Diansyah bungkam. Masih mau bilang ada kriminalisasi terhadap pegawai KPK? Halah, Rizik juga loh. Ketiga, soal Anies Baswedan, kita tahu bahwa Anies Baswedan ini adalah orang yang sangat signifikan ada di belakang kasus pembelian tanah haram jadah untuk rumah DP 0%. Omong kosong itu akhirnya harus membawa teman-teman dekatnya Anies, yaitu ex-dirut PD Saranajaya, Pinontoan dan juga Ibu Runtuweni. Kedua teman dekat Anies ini ditangkap KPK tanpa ada keberadaan Novel Baswedan. Lagian, kalau ngomongin angka, Febri Diansyah entah pura-pura pintar atau nggak pintar sama sekali. Ini kan baru permulaan Novel dicabut dari KPK. Kenapa bandingkan kinerja 1 minggu sama kinerja setahun? Buat saya, 3 hal ini sudah menjadi kelemahan terbesar dari KPK kubu Taliban yang pernah merengek-rengek dukungan ke PGI. Sebut saja nama Stepanus, Robin Hood, dan juga Anies Baswedan. Pasti mereka ketakutan dan diam, tidak berani bicara banyak. Kuar-kuar, Harun Masiku belum ditangkap. Keras banget. Ternyata di dalamnya busuk. Saya mungkin tidak berlebihan jika mengatakan bahwa bacot adalah cara terbaik untuk menutupi borok dan nanah masa lalu. Begitulah bacot-bacot. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Grace pamit.
Sampai jumpa. Melihat Rizik Syihab sekarang seperti sedang melihat Malin Kundang, ditulis oleh Erika Ebener di siwar.com. Hari ini, apa yang menimpa orang-orang yang dulu berdiri paling depan untuk memenjarakan mantan Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, banyak yang menjadi pesakitan atau menghadapi kesulitan politik. Wajah, nama, dan perkataan mereka seperti dicatat oleh sejarah. Dan ketika pengadilan menjatuhkan vonis 2 tahun penjara, Ahok sempat mengatakan kalimat kutukannya. Percayalah sebagai penutup, kalau Anda menzalimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Terima kasih. Saya pribadi saat itu tidak berani mengaminkan kalimat Ahok itu. Saya langsung introspeksi diri. Apakah saya termasuk pada kelompok orang yang menzalimi Ahok? Rasanya tidak. Saya sepenuhnya mendukung dan membela Ahok dengan cara saya. Walaupun saya tidak suka membaca, tapi buku yang Ahok tulis dan dijual dengan harga 1 juta rupiah, saya beli. Bukan untuk Ahok, tapi untuk apapun yang Ahok rencanakan atas hasil penjualan buku itu. Dan kalau kita melihat apa yang terjadi sekarang pada FPI, PA212 dan elit-elit politik yang secara terbuka atau sembunyi-sembunyi ikut menzalimi Ahok, kita langsung berkomentar. Mereka sedang merasakan kutukan dari Ahok. Sampai-sampai ada seorang elit politik, saya lupa lagi namanya, yang meminta Ahok untuk menghentikan atau mencabut kutukannya itu. Masya Allah. Saya mengartikan kata Anda dalam kalimat Ahok, kalau Anda menzalimi saya, itu sama dengan makna yang terkandung di dalam setiap pasal dari undang-undang hukum kita yang berbunyi barang siapa atau setiap orang, yang artinya tidak hanya mengikat orang tetapi juga mengikat badan hukum. Jadi semua yang bisa melakukan perbuatan hukum akan terikat erat dengan kalimat pendek itu. Namun dari sisi hierarki, kutukan Ahok memiliki hierarki yang jauh lebih tinggi dari undang-undang manapun yang ada di Indonesia. Mengapa? Karena Ahok sepenuhnya menyerahkan kalimat pertamanya itu pada Sang Maha Pencipta langsung, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Kalau kejadian itu difilmkan, mungkin setelah Ahok selesai mengatakan kalimat itu, akan terdengar suara halilintar dan dibarengi petir yang menyambar, sebagai tanda bahwa ucapan Ahok diterima langsung oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Allahu a'lam, tiada yang tahu apa yang menjadi urusan Tuhan. Namun apa yang dikatakan Ahok di kalimat terakhirnya bahwa saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Yang pasti orang-orang yang dulu berdiri paling depan dalam upaya memenjarakan Ahok, seperti Rizik Syihab dan Mumun, sedang dalam proses menghadapi kasus-kasus yang cukup memalukan. Termasuk ormas terlarang sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan. Status sebagai ormas terlarang bukan status abal-abal. Sejarah benar-benar mencatat ormas terlarang sejajar dengan PKI, dan itu adalah status yang sangat amat dan amat sangat memalukan. Bagaimana dengan Anies Baswedan? Well, kalian boleh menjawabnya di kolom komentar dengan versi yang kalian punya. Yang pasti kutukan yang diucapkan Ahok di ruang pengadilan mengingatkan saya pada cerita Malin Kundang yang dikutuk oleh ibunya menjadi batu. Sebuah kutukan yang diucapkan dari lubuk hati yang paling dalam dari orang yang sedang tersakiti. Lalu apa perbedaan atau persamaan cerita Malin Kundang dan Rizik Syihab? Persamaannya, Malin Kundang menyakiti dan mengusir perempuan yang dari rahimnya dia dilahirkan. Rizik Syihab menyakiti dan memenjarakan orang yang sedang membangun dan memperbaiki kota di mana dia tinggal. Masih untung bunyi kutukan Ahok tidak seperti Ibu Malin Kundang. Percayalah sebagai penutup, kalau Anda menzalimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Saya akan buktikan, Anda semua akan menjadi batu. Terima kasih. Minimal 7 juta manusia akan langsung berubah menjadi batu. Jadi kawan, berhati-hatilah dengan perkataan, terutama perkataan pada orang yang baik pada kalian. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Grace pamit, sampai jumpa.